Pengusutan kasus perjudian berkedok investasi alias trading bodong memasuki babak baru. Sebab setelah diperiksa selama 7 jam lebih, Baris Krim Polri memutuskan untuk menetapkan Indra Kents menjadi tersangka dan langsung ditahan. Tak tanggung-tanggung, penyidik menjerat Crazy Rich asal Medan itu dengan 3 undang-undang sekaligus, yakni Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPPU, dan KUHP. Dengan 3 jeratan undang-undang itu, Indra terancam dihukum 20 tahun penjara. Jadi ada alat bukti yang telah diamankan, yaitu akun YouTube dan bukti transfer, ya. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Bukan berhenti di situ saja, polisi rupanya akan menyita seluruh aset milik Indra Kents. Untuk diketahui, selama ini pria kelahiran 31 Mei 1996 ini kerap memamerkan kemewahannya melalui konten-konten yang ia buat di media sosial. Dan gue lagi ada di Serbia, Belgrade, Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Penetapan tersangka dan penahanan Indra Kents rupanya menarik perhatian para korban yang melaporkan kasus tersebut. Mereka berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Lebih dari 3M ya sekarang, dan terus meningkat karena berbagai daerah juga sudah masuk ke kita. Ya. Ini terus kita update ke penyidik. Berarti totalnya sudah ada berapa Bang yang diperiksa saat ini Pak? Kemarin 6, ya hari ini 3 orang. Tak hanya Indra Kents, penyidik ternyata sedang mendalami keterlibatan influencer lain dalam kasus perjudian berkedok investasi ini. Namun, polisi enggan merinci identitas influencer itu. Tim Liputan, Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Viani Lorde Sugara dengan NIM 205230039, dan dalam video ini saya akan membahas secara komprehensif mengenai materi litigasi pidana yang akan diintegrasikan langsung dengan studi kasus aktual, yaitu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2029K/Pitsus/2023 atas nama Indra Kents, influencer yang dijatuhi pidana karena promosi platform ilegal investasi Binomono. Namun, sebelum masuk ke pembahasan kasus, kita perlu terlebih dahulu memahami dasar-dasar hukum acara pidana sebagai kerangka utama dalam litigasi pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP menjadi pedoman prosedural dalam setiap tahapan penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi putusan. Sistem ini menganut asas due process of law, yakni perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa secara proporsional, serta menjunjung asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence.
sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun aktor utama dalam sistem peradilan pidana meliputi penyidik, yaitu Polri, penuntut umum dari kejaksaan, hakim, dari pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, penasihat hukum atau advokat, serta peran korban dan saksi yang kini dilindungi oleh regulasi khusus melalui LPSK. KUHP secara eksplisit membagi proses litigasi pidana ke dalam beberapa fase, yaitu yang pertama penyelidikan untuk mencari peristiwa pidana, kedua penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, 3. Penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang sah, cermat, dan lengkap, terdapat dalam pasal 143 KUHP. Keempat, persidangan, pemeriksaan di pengadilan dengan prinsip audi et alteram partem. Yang kelima, putusan dan eksekusi, berdasarkan pasal 183 KUHP, pidana hanya boleh dijatuhkan jika minimal ada 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin. Setiap tahapan harus dijalankan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pada pasal 184 KUHP menetapkan 5 alat bukti yang sah. Yang pertama, keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa. Pembuktian adalah inti dari litigasi pidana, karena prinsip yang berlaku adalah no crime without proof. Tanpa alat bukti yang sah dan meyakinkan, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana. Pembuktian juga harus menjawab unsur-unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan, baik itu delik formil maupun delik material. KUHP dan peraturan turunannya juga menjamin hak-hak konstitusional tersangka, terdakwa, serta korban. Tersangka atau terdakwa berhak atas pendampingan hukum, bebas dari penyiksaan dan pembelaan di muka pengadilan. Korban, sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban kini berhak atas kompensasi, restitusi, dan perlindungan hukum. Dalam banyak kasus modern, seperti kejahatan digital, kejahatan ekonomi, dan pencucian uang, peran perlindungan ini menjadi semakin sentral dan kompleks. Setelah memahami sistem dan prinsip dasar dalam litigasi pidana, kita akan masuk ke dalam sebuah studi kasus aktual, yaitu kasus Indra Kents, yang menjadi presiden penting dalam pemidanaan kejahatan digital, ekonomi, berbasis penipuan investasi. Melalui pembahasan ini, kita akan menganalisis secara rinci proses penyidikan, alat bukti yang digunakan, penerapan pasal, hingga perlindungan terhadap korban. Mari kita mulai dari posisi perkara dan kronologi peristiwa pidananya. Kasus ini bermula pada tahun 2021 ketika Indra Kents, yang dikenal sebagai influencer dan trader, giat mempromosikan aplikasi binary option bernama Binomo, menyatakan bahwa aplikasi tersebut adalah legal dan memiliki lisensi internasional. Namun, pada kenyataannya, Binomo tidak terdaftar di OJK dan bukan merupakan platform investasi resmi di Indonesia. Melalui kanal YouTube dan media sosialnya, Indra memamerkan gaya hidup mewah, menjanjikan keuntungan fantastis, dan mengajak publik untuk ikut serta. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian finansial akibat promosi tersebut. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh para korban dan ditindaklanjuti oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyidikan, Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Maret 2022. Penyidik menetapkan bahwa terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkara ini ke penuntutan. JPU menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, lalu perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Tangerang. Terdakwa kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, namun tetap dinyatakan bersalah. Terakhir, kasasi diajukan ke Mahkamah Agung dan diputus dengan nomor 2029K/Pitsus/2023. Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE
tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang TPPU atau tindak pidana pencucian uang, karena hasil penipuan digunakan untuk membeli aset seperti mobil, rumah, dan jam mewah. Penerapan dakwaan ini menunjukkan bahwa perkara Indra Kents tidak hanya menyangkut penipuan digital, tetapi juga berkaitan erat dengan pencucian uang yang mengalir dari keuntungan ilegal. Mari kita lihat alat bukti yang digunakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Yang pertama, keterangan saksi. Korban-korban yang mengalami kerugian menyampaikan bahwa mereka tergiur promosi Indra dan kehilangan uang hingga ratusan juta. Yang kedua, keterangan ahli. Dari OJK dan Kominfo yang menyatakan bahwa Binomo tidak legal dan tidak memiliki izin. Yang ketiga, surat, termasuk laporan transaksi keuangan, rekening koran, bukti pembelian aset, dan tangkapan layar promosi Indra Kents. Yang keempat, petunjuk, berdasarkan keterkaitan alat bukti lainnya, termasuk video promosi dan pengakuan korban. Yang kelima, keterangan terdakwa. Indra mengakui bahwa ia mendapatkan keuntungan dari afiliasi dan promosi Binomo. Dengan terpenuhinya minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sesuai Pasal 183 KUHP, terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, negara menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil Tesla, rumah mewah senilai miliaran, jam tangan mewah merek Rolex, rekening berisi ratusan juta rupiah, konten video digital yang diunggah oleh terdakwa. Barang-barang ini digunakan untuk membuktikan penerimaan hasil tindak pidana dan mendukung dakwaan TPPU. Mahkamah Agung akhirnya menjatuhkan putusan nomor 2029K/Pitsus/2023 dengan amar menolak permohonan kasasi terdakwa dan menguatkan hukuman 10 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan kurungan. Sekarang mari kita telah lebih jauh putusan Mahkamah Agung tersebut. Apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan, legalitas, serta prosedur hukum acara pidana? Apakah penerapan alat bukti dan hak-hak tersangka atau korban telah dilindungi secara proporsional? Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi nomor 2029K/Pitsus/2023 memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari terdakwa Indra Kents. Amar putusan tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya telah menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar 5 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan kurungan, serta perampasan aset hasil kejahatan untuk negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil kasasi terdakwa tidak beralasan hukum karena putusan judek fakti telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan secara komprehensif dan berdasarkan alat bukti sah menurut hukum. Dari sisi legalitas prosedural, putusan ini telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan vonis berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan hal ini telah terpenuhi. Alat bukti digunakan dengan tepat, keterangan saksi korban, ahli dari OJK dan Kominfo, hingga bukti digital. Semuanya relevan dan berkorelasi langsung dengan pembuktian unsur-unsur, penipuan dari 378 KUHP, penyebaran berita bohong dari UU ITE, dan pencucian uang dari UU TPPU. Setiap alat bukti tidak berdiri sendiri, melainkan dikonfirmasi melalui petunjuk dan narasi yang konsisten. Terdakwa telah diberi hak-hak dasarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHP, yaitu didampingi penasehat hukum, diberi kesempatan membela diri, mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Dalam setiap tahapan persidangan, asas fair trial dijalankan, termasuk prinsip audi et alteram partem atau mendengarkan kedua belah pihak. Sementara, dari sisi korban, negara telah hadir memberikan akses keadilan. Korban mendapatkan pengakuan sebagai pihak yang terdampak secara langsung, dan upaya hukum dilakukan demi kepastian hukum dan pemulihan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa pemulihan kerugian korban secara finansial masih terbatas. Meskipun ada perampasan aset, mekanisme distribusi ke korban belum diuraikan secara eksplisit dalam amar putusan. Kasus ini menjadi contoh konkret penerapan sistem peradilan pidana secara menyeluruh, seperti tahap penyelidikan dilaksanakan oleh Bareskrim secara cepat dan tanggap, penuntutan oleh JPU berjalan profesional, peradilan dilakukan bertingkat dari PN hingga MA, dan eksekusi terhadap barang bukti menunjukkan komitmen negara dalam pemberantasan kejahatan cyber dan pencucian uang. Namun, ini juga membuka ruang refleksi terhadap perlunya penguatan hukum, pelindungan korban, dan mekanisme pemulihan finansial berbasis restoratif justice.
Dari seluruh rangkaian perkara ini, kita belajar bahwa sistem peradilan pidana memiliki fungsi penting dalam menjaga keadilan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi masyarakat dari kejahatan modern seperti penipuan digital. Putusan Mahkamah Agung terhadap Indra Kents merupakan perwujudan nyata bahwa hukum tidak boleh tunduk pada popularitas atau kekayaan. Setiap warga negara tanpa terkecuali harus tunduk pada hukum. Demikianlah pembahasan dari video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.